Bayangkan seseorang yang dianggap sesat oleh sebagian, tapi dimuliakan laksana wali oleh yang lain. Sebuah sosok yang namanya disebut dalam bisik zikir, tapi juga dicoret dalam kitab-kitab resmi kerajaan. Itulah Syekh Siti Jenar, seorang sufi yang mengusik batas antara syariat dan hakikat. Dalam episode kali ini, kita akan mengupas bagaimana para ulama, baik klasik maupun modern, memandang sosok kontroversial ini. Dari kecaman keras para pengawal syariat, hingga pembelaan dari tokoh-tokoh yang melihatnya sebagai puncak makrifat. Pendapat ulama klasik dalam babat Tanah Jawi, Syekh Siti Jenar diceritakan sebagai tokoh yang mengajarkan paham manunggal antara manusia dan Tuhan. Pandangan ini ditentang oleh para wali songo, terutama Sunan Giri, karena dianggap melenceng dari ajaran syariat. Dalam versi babat, Siti Jenar dihukum mati karena tidak mau mencabut ajarannya. Namun, peneliti sejarah Jawa seperti Prof. Simuh menyatakan bahwa babat Tanah Jawi bukan sumber primer yang sahih. Ia menyebut bahwa teks ini lebih merupakan narasi politik Kerajaan Mataram Islam untuk menegaskan dominasi syariat atas mistisisme. Dalam disertasinya, Simuh menulis, ajaran Siti Jenar bukanlah bentuk penyimpangan, melainkan ekspresi ekstrem dari tasawuf eksistensial yang berkembang di Jawa. Simuh 1988. Mystical Islam in Java. Pandangan ulama modern. Ahmad Khojim, penulis buku Syekh Siti Jenar, Makrifat dan Islam Transenden, menjelaskan bahwa apa yang disampaikan Syekh Siti Jenar sejatinya adalah perenungan terdalam dalam Islam. Menurutnya, manunggaling kawula Gusti bukan berarti manusia menjadi Tuhan, tapi manusia melebur egonya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir sepenuhnya dalam dirinya. Senada dengan itu, Prof. K. Hari Fatakil Siraj pernah menyebut bahwa sufisme Jawa seperti yang diajarkan Siti Jenar harus dipahami dalam konteks zaman dan budaya lokal. Selama tidak menolak syariat, ajaran hakikat tetap bagian dari Islam, ujar beliau dalam diskusi Nahdlatul Ulama tahun ke-2015. Tuduhan sesat. Karena pemahaman salah, tuduhan sesat terhadap Siti Jenar sebagian besar muncul karena keterbatasan pemahaman atas istilah-istilah tasawuf. Kata-kata seperti widatul wujud, kesatuan eksistensi, sering disalahartikan sebagai menyamakan manusia dengan Tuhan. Namun jika merujuk pada karya Ibnu Arabi, konsep ini justru menunjukkan bahwa segala sesuatu adalah manifestasi dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia tidak menjadi Tuhan, tetapi menyadari bahwa dirinya bukan siapa-siapa kecuali sebagai bayangan kehendaknya. Dalam hal ini, Siti Jenar tak berbeda dari para sufi seperti Al-Halaj. Sebagaimana kata Imam Malik, barang siapa berilmu fikih tanpa tasawuf, maka dia fasik. Barang siapa bertasawuf tanpa fikih, maka dia zindik. Dan barang siapa menggabungkan keduanya, maka dia telah sempurna. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Kisah Hikmah Islami 11 agar tidak ketinggalan lanjutan kisah wali, sufi, dan pelajaran makrifat lainnya.